Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian sehat-sehat saja ya. Oke. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bu Nanung Nurhayati, biasa dipanggil Bu Nanung. Selamat saya ucapkan buat kalian sudah bisa diterima di SMK Wali Songo 2 Gempol sebagai siswa baru di kelas 10. Oke, kali ini kita akan belajar matematika. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab 1 bilangan berpangkat, bentuk akar dan logaritma. KD 3.1 menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Bentuk pangkat. Kalian pasti sering mendengar bentuk akar, bentuk pangkat bukan? Dalam kehidupan sehari-hari, bentuk pangkat sering kita pakai. Seperti kita akan menghitung suatu benda yang berbentuk kubus. Apabila menghitung volume, pasti kita akan menggunakan rumus sisi kali sisi kali sisi. Misalkan sisinya adalah 2 meter, maka akan terbentuk volume yaitu 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 inilah yang dinamakan bilangan berpangkat. Contoh lagi, 5 kali 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat 3. Dan 9 kali 9 kali 9 sama dengan 9 pangkat 3. Selanjutnya, untuk pertama kita akan membahas pangkat bulat positif. Definisi. Misalkan A bilangan real dan N bilangan bulat positif, di mana A pangkat N adalah hasil kali bilangan A sebanyak N faktor, sehingga dituliskan A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Dengan A adalah bilangan pokok dan N adalah pangkat atau eksponen. Selanjutnya, kita akan membahas pangkat bulat negatif. Definisinya, misalkan A adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0 dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat negatif N adalah kebalikan dari A pangkat N. Atau sebaliknya, sehingga ditulis A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N, atau A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat negatif N. Untuk lebih mudah, coba kalian simak contoh berikut. Nyatakan bilangan-bilangan berikut dalam bentuk pangkat bulat positif. Contoh pertama, 3 kali 5 pangkat negatif 2 sama dengan 3 kali 1 per 5 pangkat 2 sama dengan 3 per 5 pangkat 2. Nah, 3 per 5 pangkat 2, di situ sudah tidak ada bilangan pangkat positifnya. Contoh lagi yang B, 3 per B pangkat negatif 6 sama dengan 3 B pangkat 6. Selanjutnya kita akan membahas pangkat 0. Definisinya, untuk A sembarang bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka N bilangan bulat positif, maka berlaku rumus 1 sama dengan A pangkat N per A pangkat N. Di mana kita tahu kalau pembagian bilangan yang sama, misalkan A pangkat N per A pangkat N, hasilnya adalah 1. Sama dengan A pangkat N dikurangi N sama dengan A pangkat 0. Sehingga didapat A pangkat 0 sama dengan 1. Coba diingat lagi, kalau ada bilangan pokok apapun, kalau pangkatnya 0, maka hasilnya adalah 1. Contoh, 9 pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya, pangkat pecahan. Bilangan berpangkat pecahan dapat ditulis sebagai bentuk akar. Contohnya 2 pangkat 1 per 2. Nah, 1 per 2 adalah pecahan. Bisa ditulis juga akar pangkat 2 dari
2 pangkat 1. Nah, bentuk ini bisa ditulis juga dengan akar 2. Jadi angka 1 dan 2 tidak ditulis, tapi kalian harus paham kalau akar 2 itu ada angka 1 di sana dan juga ada angka 2. Nah, secara umum, jika A bilangan real dan MN bilangan bulat, maka akar pangkat N dari A pangkat M ditulis sebagai berikut. Akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Oke, untuk memperjelas coba perhatikan contoh berikut. Akar pangkat 3 dari 9 pangkat 6 sama dengan, nah 9 di sini kalian ganti dulu ya, menjadi perpangkatan 3 pangkat 2, sehingga dihasilkan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 6, sama dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat, 2 kali 6 berapa? 12, ya betul, sama dengan 3 pangkat, nah pecahan 12 per 3. 12 per 3 hasilnya adalah 4, sehingga perpangkatannya berubah menjadi 3 pangkat 4, sama dengan 81. Oke, selanjutnya kita bahas tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Apabila ada A dan B adalah bilangan real, serta P dan Q adalah bilangan bulat positif, maka berlaku sifat pertama. A pangkat P kali A pangkat Q. Nah, di sini diingat kalau ada perkalian dan bilangan pokoknya sama, yaitu A, pangkatnya berbeda, maka pangkatnya ditambah. Ya, betul. Sehingga menjadi A pangkat P ditambah Q. Berikutnya, sifat yang kedua, A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan pangkatnya diapakan? Kalau ada pembagian bilangan pokok yang sama, ya betul, pangkatnya dikurangi sehingga menjadi A pangkat P dikurangi Q. Sifat yang ketiga, A pangkat P dipangkatkan lagi Q, pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan sehingga menjadi A pangkat P kali Q. Berikutnya, yang D, apabila ada A kali B dalam kurung pangkat P, maka masing-masing yang ada di dalam kurung harus dipangkatkan P, sehingga berubah menjadi A pangkat P kali B pangkat P. Berikutnya, yang ke E, A per B pangkat P. Maka yang di dalam kurung harus dipangkatkan P, sama dengan A pangkat P per B pangkat P. Yang terakhir, sifat yang terakhir, apabila ada akar pangkat P dari akar pangkat Q dari A pangkat B, maka menghasilkan akar PQ, P kali Q, dari A pangkat B sama dengan A pangkat B per PQ. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ibu. Untuk lebih mudahnya coba kalian perhatikan dengan seksama contoh berikut. Contoh pertama, A pangkat 3 kali A pangkat 5, ingat kalau perkalian maka pangkatnya diapakan? Oh ya betul, ditambahkan sehingga menghasilkan A pangkat 8. Berikutnya contoh kedua, apabila ada pembagian dengan bilangan pokok sama, pangkatnya diapakan? Pangkatnya dikurangi sehingga menghasilkan 7 dikurangi 2, pangkatnya berubah menjadi 5, A pangkat 5. Berikutnya yang nomor 3, apabila ada A pangkat 3, B pangkat 6, C pangkat 4 di dalam kurung pangkat 2, maka setiap angka di dalam kurung harus dipangkatkan. Dikalikan 3, 3 kali 2 hasilnya 6, 6 kali 2, 12, 4 kali 2, 8, itu pangkatnya. Yang keempat, apabila ada A pangkat 8 dibagi A pangkat 6, nah ingat ini ada bilangan pokok dengan pembagian, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangi dulu, 8 dikurangi 6 hasilnya 2, baru dipangkatkan lagi 3, berarti pangkatnya dikalikan, hasilnya A pangkat 6.
Oke anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ibu. Silakan kalian mempelajarinya. Jangan sampai kalian putus asa kalau merasa susah, malu bertanya sesat di jalan. Nah, untuk mempermudah kalian, tugas dari Ibu di link SMK Wali Songo yaitu www.elingo.smkwalisongo2gempol.sch.id. Jangan lupa belajar dengan giat, terus berusaha dan berdoa hingga kalian sukses. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.